Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa fil abdi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak kami Jamaah Tauhid Rabbani yang dirahmati Allah. Nilai suatu ibadah dan amal tidaklah diukur kepada besar atau kecilnya amal ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan. Akan tetapi nilai suatu amal itu terletak pada keikhlasan yang mengiringi amal tersebut. Itu artinya, sebesar apapun amal yang kita kerjakan, bila tidak ada ikhlas yang mengiringi amal tersebut, maka amal tersebut akan menjadi hampa dan sia-sia. Dan sekecil apapun bentuk amal ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan, apabila ada ikhlas yang mengiringi amal tersebut, itulah bentuk amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah Allah memberikan suatu kabar kepada hambanya dari setiap amal ibadah ketaatan yang kita kerjakan itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan dirimu untuk beramal, untuk beribadah, melainkan amal dan ibadah yang kamu kerjakan itu benar-benar hanya ikhlas semata-mata untuk diriku seorang saja. Jadi kalau kita beramal ditujukan kepada sesuatu yang lain selain Allah, maka sesuatu yang lain selain Allah itulah nanti yang akan menjadi sembahan kita, yang akan menjadi Tuhan kita. Sedangkan Allah itu bagi dirinya hanyalah sebagai wasilah, perantara untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan atau dia hajatkan dari setiap amal ibadah yang dia kerjakan. Maka amal yang demikian itu belum dikatakan namanya amal yang ikhlas. Amal yang ikhlas itu benar-benar tidak lagi tertuju kepada yang lain, hanya semata-mata untuk Allah seorang saja. Inilah komitmen seorang hamba yang telah mampu mengenal akan rahasia dirinya, bahwa Allah itulah hakikat sekalian amal. Allah itulah hakikat segala sesuatu, dan Allah pula lah hakikat sekalian alam dan diri kita ini. Kalaulah Allah itu adalah hakikat sekalian alam, amal dan diri kita, maka tentunya semua hidup kita ini, ibadah yang kita kerjakan, amal yang kita perbuat, orientasinya itu adalah Allah. Tujuan akhirnya itu adalah Allah. Bukankah Allah mengatakan wa anna ila rabbikal muntaha? Sesungguhnya Allah itu, Rabbmu itu adalah akhir kesudahan daripada perjalanan hidupmu, akhir kesudahan amal. Itu tiada lain adalah Allah. Kalau Allah adalah akhir kesudahan hidup dan amal kita ini, maka disitulah komitmennya kita sebagai seorang mukmin yang telah mengenal akan Tuhannya, mengitikadkan dan menjazamkan ke dalam batinnya, mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya semata-mata hanya tertuju untuk Allah seorang saja.
Jadi jangan sampai ibadah kita itu tertuju kepada yang lainnya. Tujukanlah kepada Allah itu. Kalau sudah ditujukan amal kita kepada Allah, itulah amal ibadah yang diterima. Itulah amal ibadah yang sah dalam pandangan Allah itu. Maka ini yang mesti kita ambil ilmu dan pemahamannya. Karena setiap kita ini akan berbeda-beda motivasi dari setiap amal yang dikerjakan tadi. Ustaz selalu katakan kepada Bapak Ibu dengan suatu kiasnya yang diungkapkan oleh orang-orang arifin dan arif billah. Kalau kita ingin meraih namanya akhirat, maka dunia itu pasti akan ikut. Tapi kalau kita meraih dunia, maka akhirat itu pasti akan luput. Nah, sekarang kita tingkatkan pemahaman kita. Siapa yang benar-benar ingin meraih Allah, ingin menuju Allah, Allah itu adalah orientasi hidupnya dari setiap ibadah dan ketaatan yang dia kerjakan. Dunia ikut, akhirat pun juga ikut. Kenapa dunia ikut, akhirat juga ikut? Karena Allah itulah sebenar-benarnya pemilik dunia dan pemilik akhirat. Allah itulah hakikat daripada dunia dan akhirat itu. Kalau Allah adalah hakikat dunia dan akhirat, pemilik dunia dan akhirat itu, maka siapa yang mendapatkan rahmat, ridhonya Allah, maka Allah akan beri kepada dirinya itu kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat itu. Karena Allah pemilik dunia dan akhirat. Kita tingkatkan lagi pemahaman kita. Siapa yang mendapatkan Allah? Siapa yang menuju Allah? Siapa yang meraih Allah? Tujuannya supaya dia dapat kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Maka kemuliaan dunia dan akhirat itulah yang akan menjadi Tuhannya. Dunia dan akhirat itulah yang akan menjadi sembahannya. Sedangkan Allah bagi dirinya hanyalah sebagai wasilah dan perantara untuk mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Ini yang disebut namanya batu licin, Bapak Ibu. Di mana letaknya batu licinnya itu? Karena dia beribadah tadi itu bukan orientasinya Tuhan. Kalaulah orientasinya Tuhan, di balik orientasi itu, di balik tujuannya itu, ada udang di balik bakwan. Ini yang diungkapkan dalam pandangan pemahaman tauhid, ada niat di dalam niat. Ini akan berbahaya. Karena Allah itu paham dan mengerti betul tentang rahasia yang tersimpan dan tersembunyi di dalam kalbu kita ini. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah mengetahui yang tersurat dan tersirat dalam hati dan rahasia diri kita ini. Kalau Allah Maha tahu dan Maha mengerti apa yang tersurat dan tersirat dalam hati dan rahasia diri kita, maka ketika itulah sebenarnya hidup dan ibadah kita benar-benar tertuju hanya untuk Allah saja. Ilahi anta maqsudi wariduka matlubi. Wahai Rabbku, Engkau lah yang aku tuju dan ridhomu lah yang aku cari. Sehingga ibadah yang kita lakukan itu, dengan komitmen yang seperti itu, kita beribadah tidak ada lagi tawar-menawar dengan Allah. Jadi ibadah yang kita lakukan ini betul-betul ibadah yang orientasinya hanya Allah. Tujuan akhirnya adalah Allah. Kalaulah ibadah kita itu orientasinya Allah, tujuan akhirnya adalah Allah, itu artinya setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan, Bapak Ibu, tidak ada lagi tawar-menawar. Tidak ada lagi bernegosiasi dengan Allah atau mengalas dengan Tuhan.
Menggalas saya tahu. Menggalik. Apalagi melakukan intervensi dengan Tuhan. Intervensi itu apa maksudnya itu Pak Ridho? Cop. Iya, intervensi. Bukan mendikte. Nah, jangan kita beribadah itu melakukan intervensi, mendikte Tuhan. Mesti Allah yang mengikuti keinginan maunya kita. Kalau Allah yang mesti mengikuti maunya kita, Bapak Ibu, coba kita berpikir secara rasional dan normal. Siapa yang menjadi Tuhan dan siapa yang akan menjadi hamba lagi? Apakah Allah itu kita jadikan sebagai Rabb kita supaya dia bisa menjadi budak kita? Tuhan itu mesti melayani nafsu kita. Kalau kita jadikan Allah sebagai Rabb kita untuk menjadi pelayan nafsu kita, budak kita, ini berbahaya Bapak Ibu. Jadi Tuhan ajalah kita lagi. Hah? Kalau kita ingin ngatur-ngatur Tuhan. Makanya kita mesti paham dan mengerti. Jangan kita mengaku hamba Allah, abdi Allah. Batin kita menjadi hamba nafsu dan hamba dunia. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yahda'una ila anfusahum wa ma yashurun. Mereka ingin menipu dan membohongi Allah. Dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang kasar. Padahal kata Allah, mereka sudah tertipu dengan nafsu mereka sendiri. Dan mereka tidak memahami dan tidak menyadarinya, kata Tuhan. Inilah orang yang takicua di nantarang Bapak Ibu. Orang yang takicua di nantarang, kece Tuhan. Wahum yahsabuna annahum yahsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka mereka telah melakukan amal yang terbaik di hadapan Allah. Padahal mereka tidak sadar, mereka sudah tertipu dengan amal dan nafsu mereka sendiri. Maka orang-orang yang tertipu dengan nafsunya, dengan amalnya, di akhirat nanti kata Allah, taubahnya mereka memikul peti yang besar di pundaknya. Dia mengira dan menyangka di dalam peti itu sudah terhimpun dan terkumpulnya seluruh amal-amalnya. Amal sholatnya, amal puasanya, amal zakatnya, amal hajinya, amal-amal yang lain. Tapi ketika dibuka peti amal itu, dilihatnya rupanya debu semuanya. Hapus. Sirna Bapak Ibu. Ini orang yang tertipu. Kalau kita sudah tertipu dengan diri kita tadi, dengan nafsu kita, dengan pikiran kita, kita merasa diri kita telah melakukan amal yang terbaik. Maka kita akan menjadi orang yang rugi. Rugi di dunianya, rugi pula di akhiratnya. Lalu bagaimana supaya kita tidak rugi dunia dan akhirat Bapak Ibu? Maka luruskan niat kita. Jangan ada niat di dalam niat. Betul-betul Allah itu adalah menjadi orientasi hidup kita. Allah itu adalah akhir kesudahan hidup kita ini. Jadi kalau Allah adalah akhir kesudahan hidup kita dan orientasi hidup kita, insya Allah kita akan mampu selalu istiqomah. Berserah diri kepada Allah itu zahir dan batin. Orang yang telah berserah diri kepada Allah zahir dan batin Bapak Ibu, dia tidak akan pernah ragu dan bimbang dengan jaminan dan kemampuan Allah. Dia tidak pernah khawatir dengan janji Allah. Karena Allah mengatakan kepada kita ini, innallaha la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya aku ini, kata Allah, tidak pernah memungkiri akan janjiku. Allah itu berkata tidak pernah bohong, berjanji tidak pernah mungkir. Apa buktinya? Allah katakan, man amila solihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'min falah nuhiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun.
Siapa yang beramal soleh, dia telah mengenal aku. Dia telah bermakrifat kepada aku. Dia yakin aku ini Robnya. Kemudian dia benar-benar beriman kepada aku. Tidak ragu dia dengan janji aku, kata Allah. Apakah yang beramal soleh itu? Laki-laki kah atau perempuan kah? Kalau dia tidak bimbang dengan jaminan aku, tidak ragu dia dengan janji aku, maka akan aku berikan kehidupan yang lebih baik kepada dirinya dari kehidupan sebelumnya, kata Allah. Allah mudahkan lisan kita ini untuk berzikir dan mengingat akan dirinya. Allah jadikan hati kita ini untuk bermahabbah, rindu, cinta, dan bermanja-manja dengan dirinya. Sehingga hati kita ini, rohani kita ini, mampu merasakan di dalam dekapan kandungan Rahman dan Rahimnya Tuhan itu. Sehingga tidak berjarak lagi kita dengan Tuhan itu. Sudah hidup kesadaran Tuhan di dalam hati dan rohani kita ini. Maka ketika itu Allah katakan apa? Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Aku pasti akan memberikan balasan yang terbaik dari setiap amal yang dia kerjakan, kata Tuhan. Itu artinya Bapak Ibu, Allah tetap memberikan yang terbaik untuk hambanya. Walaupun hamba itu ada amalnya yang cacat, ada amalnya yang kurang, ada amalnya yang cacat. Dan setiap amal yang dia kerjakan. Namun karena aku Rahman dan Rahim, cinta dan kasih sayang aku melebihi cinta dan kasih sayangnya dia terhadap dirinya. Walaupun amalnya tidak cukup untuk masuk ke dalam rahmat surga aku, kata Allah. Maka aku masukkan juga dia ke dalam surga aku itu. Aku masukkan juga dia di dalam jannahku. Itu karena rahmat, cinta, dan kasih sayang aku kepada dirinya. Berarti kita masuk surga itu bukanlah karena amal kita, Bapak Ibu. Kalau kita masuk surga karena amal kita ini banyak cacat, aib, dan kurangnya, Bapak Ibu. Tak sebanding, tak sepadan syukur kita, taatnya kita dengan nilai surga itu, Bapak Ibu. Maka ini yang diutarakan oleh baginda Rasul kepada kita ini. La yudkhilu ahadukum amalhul jannah wala yajiru minan nar wala ana ila birahmati minallah. Tidaklah salah seorang di antara kalian bisa masuk surga kena amal-amalnya, dan tidak pula di antara kalian bisa lepas daripada azab sisa neraka juga kena amal-amalnya. Wala ana, jangankan amalmu, jangankan ibadahmu, jangankan wiritanmu, amalku, ibadahku, wiritan aku juga tidak mampu menjamin aku ini bisa masuk surga dan lepas daripada azab sisa neraka. Illa birahmati minallah. Tapi kenapa kita bisa masuk surga? Kenapa kita bisa terhindar daripada azab sisa neraka? Itu sebenarnya kata Rasul, semata-mata karena rahmat, cinta, dan balayan kasih sayang Allah itu kepada diri kita ini. Maka disitulah sebenarnya seluruh amal kita itu kita tujukan ikhlas semata-mata kepada Allah. Jangan kitanya yang terlihat di situ, Bapak Ibu. Maka pandanglah Allah itu. Tiliklah Allah itu. Apa maksudnya pandanglah Allah, tiliklah Allah itu? Bahwa sebesar zarah amal ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan itu sebenarnya adalah karena anugerah, kasih sayang, dan belayan cintanya kepada diri kita ini. Sebesar zarah kebaikan yang keluar dari diri kita ini bukan karena kemampuan kita, bukan karena usaha dan ikhtiar kita, tapi pandang sebesar zarah
kebaikan yang keluar dari diri kita itu adalah bentuk karunia, rahmat dan kasih sayang Allah kepada diri kita. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu mazaka minkum min ahadin abadah lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena karunia aku, kalau bukan karena anugerah aku, kalau bukan karena kasih sayang aku kepada dirimu, kamu tidak akan pernah bisa melakukan amal ibadah dan ketaatan. Tidak bisa kamu mendirikan sholat, menunaikan berpuasa, mengeluarkan zakat, dan berhaji. Serta melakukan amal-amal yang sunnah lainnya. Tapi kenapa kamu bisa beribadah dan beramal? Itu karena karunia dan rahmat aku kepada dirimu, kata Allah. Kalau bukan karena rahmatku, kamu akan rugi selama-lamanya. Ini artinya apa, Bapak Ibu? Kalau sudah terpandang karunia dan rahmat Allah pada diri kita ini, sehingga dengan rahmat Allah itu kita mampu beramal, kita mampu beribadah, maka tidak ada yang mesti kita sombongkan dari setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Apa yang mesti disombongkan? Apa yang mesti diriakan? Apa yang mesti dibanding-bandingkan amal kita dengan amal sahabat kita? Bukankah sebesar zarah kebaikan yang keluar dari diri kita itu adalah bentuk karunia dan kasih sayang Allah? Apatah lagi kalau kita tawar-menawar dengan Tuhan. Apatah lagi kita ini bernegosiasi dengan Tuhan. Apatah lagi kita ini mengintervensi Tuhan. Padahal diri kita ini di hadapan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Sebesar zarah tidak ada kudratmu. Tidak ada iradatmu yang kuasa dan berkehendak di dalam amal itu. Itu nyatanya kudrat dan iradat aku, kata Allah. Kalaulah nyatanya kudrat dan iradat aku pada dirimu yang berlaku di situ, maka sangat-sangat tidak pantas kamu menuntut aku, kata Tuhan. Sangat tidak pantas kalau kita menjengkel-jengkel Tuhan. Tidak layak. Allah kita jadikan sebagai budak awan nafsu dan pelayan daripada keegoan diri kita ini. Karena Tuhan itu bukan budak. Tuhan itu bukanlah pelayan daripada kita ini. Bagaimanapun banyaknya amal ibadah kita, taat pun kita, rajin pun kita. Walaupun kita dikatakan orang masjid, orang musola, orang langgar, orang surau, rajin pun kita dan beramal dan beribadah. Ingat Bapak Ibu, Allah tak pernah butuh dengan amal-amal kita. Allah tak pernah bersandar dan bergantung dengan amal ibadah dan ketaatan kita, dengan kerajinan kita. Dipuji pun tidak bertambah kebesaran pujian diriku. Tak pun aku dipuji, aku tak pernah hina. Dibesarkan pun aku tidak akan pernah besar. Dan aku tidak pernah kecil, kalaupun tidak dibesarkan. Karena aku Allah. Aku besar dengan sendirinya, aku terpuji dengan sendirinya. Aku dah Allah, innani anallah, la ilaha illa ana. Aku ni Allah. Aku ni maha di atas segala-galanya. Maha suci, maha terpuji, maha besar. Maka besar dan terpujinya aku. Bukan karena pujianmu, bukan karena sanjunganmu, bukan karena ibadah dan ketaatan kamu. Aku tidak pernah bersandar dengan amal-amalmu. Kalau Allah tidak pernah bersandar dengan amal ibadah dan ketaatan yang tak kerjakan Bapak Ibu, kenapa Allah suruh kita beramal? Kenapa Allah suruh kita ini beribadah? Aku suruh kamu beramal dan beribadah, bukan karena ada kepentingan aku di dalam itu. Tidak ada kepentingan pribadi aku dari setiap amal dan ibadah yang kamu kerjakan, kata Allah. Aku suruh kamu beramal, kata Tuhan. Sebenar-benarnya, kata Allah, aku ingin tahu sejauh mana kepatuhan dan keimanan kamu kepada aku. Setelah kamu mengatakan, anta Rabbi wa ana abduka. Engkau Rabbku ya Allah dan aku adalah hambamu ya Allah. Aku ingin melihat, kata Allah. Benarkah kamu itu patuh beriman kepada aku setelah kamu mengatakan aku ni Rabbmu dan kamu adalah hambaku? Maka itulah sebenarnya
Rahasia aku ciptakan dunia, aku bentangkan alam syahadah ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku ingin tahu siapa yang paling sempurna amalnya. Siapa yang paling baik keimanannya, keislamannya, tauhid dan ma'rifatnya, kata Allah. Inilah cerita dan sandiwaranya aku, kata Tuhan. Jadi tidak ada kepentingan Tuhan di dalamnya itu. Di situlah kita mesti paham dan mengerti. Kita mesti tahu diri kita ini. Supaya kita beribadah kepada Allah. Tidak lagi menggalas, menuntut-nuntut Tuhan, bernegosiasi, atau melakukan introspeksi dengan Tuhan. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, tentang kedalaman keikhlasan kita beribadah kepada Allah, di mana makom kita dan beribadah, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat ya tentang keikhlasan kita dalam beramal dan beribadah itu. Apakah ibadah kita ini sudah benar-benar untuk Allah? Atau kita beramal itu karena ada kepentingan kita, ada maunya? Ya, orang kalau beribadah itu karena ada maunya, Bapak Ibu, mati-matian beramal tuh, ya. Lupa saja berzikir dia merasa berdosa dia itu. Ya. Nanti seret namanya? Seketik rasa kita apa nama tuh? Seret. Serat. Ah? Itu bahasa apa tuh? Pokok sanginnya rasa kita. Sanginnya rasa kita. Karena Allah katakan wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, jinak hatinya kepada Tuhannya, ia ja'alau makhraja. Aku bukakan jalan keluar bagi dirinya kalau dia ada problem dan ada masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan aku berikan dia rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Makanya kalau dia itu lupa dia berzikir, ya, sesaat, takut dia rezekinya apa tadi? Seret. Sekete. Tak bisa lidah Ustaz menyambut itu dah. Sande. Takut dia itu. Berarti ada maunya dan beribadah. Ya. Bukan Ustaz melarang Bapak Ibu berzikir ya. Jangan salah paham dengan Ustaz nanti ini. Ya. Jadi kita beribadah, kita beramal itu bukan untuk bernegosiasi, berdagang dengan Tuhan. Bukan karena ada maunya. Tapi benar-benar ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Maka kuncinya itu di hati ini sebenarnya. Ya, di hati ini letaknya. Makanya Rasul katakan apa? Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Jadi niat itu akan memberikan corak dan warna dari setiap amal ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan. Pertanyaannya Bapak Ibu, sama ibu-ibu dulu. Kalau nggak dapat ibu-ibu dilemparkan pada Bapak. Amalkah yang mengikuti niat atau niatkah yang mengikuti amal? Nih, amal yang mengikuti niat atau niat yang mengikuti amal? Niat yang mengikuti amal. Lebat tuh Pak Ji. Niat yang mengikuti amal atau amal yang mengikuti niat? Amal yang mengikuti niat. Ibu-ibu tadi bilang apa? Niat yang mengikuti amal. Makanya benar salahnya. Benar salahnya. Ya. Amal yang mengikuti niat. Makanya Bapak Ibu tadi dari rumah mau menuju ke sini ada niat tadi doh? Ada niat untuk datang ke sini? Niat kalau sudah berniat tadi baru diiringi oleh amal, oleh kangkala kita baru menconcong ke semua.
Mana yang betul? Amal yang mengikuti niat. Kalau ibu tadi bilang apa? Niat yang mengikuti amal. Ya. Hah? Niat ibu mau berapa? Ibu tadi ke sini dulu, baru berniat. Berniat dulu, baru ke sini. Jadi, yang menurut ibu yang mana yang benar? Niat yang mengikuti amal. Itu yang saya bilang tuh benar salahnya. Kata Pak Haji, jangan mengerengkang juga sama guru. Nggak biar tarang ngaji itu. Tapi jangan ibu-ibu marah dengan Ustaz dia. Sama Pak Haji aja lah. Ya. Jadi amal itu yang akan mengikuti niat. Nah, bahasa yang mudah, lihat. Ustaz antarkan dulu. Ya, niat ini letaknya di mana? Nah, niat itu letaknya di hati. Lihat, ini maminya. Ini amal tadi. Amal itu nampaknya di mana? Hah? Anggota tubuh. Lihat tuh. Dia bahasa Ustadz. Ya. Tubuh ini dia berimam dia kepada hati. Tubuh dia berimam kepada hati. Apa maksudnya berimam kepada hati itu? Tubuh itu mengikuti gerak hati. Kata hati. Jadi bahasa yang dimudahkan untuk memahaminya, tubuh berimam kepada hati, hati itu berimam kepada Allah. Itu dia maksudnya tuh. Tubuh mengikuti kehendak hati. Hati mengikuti kehendak Allah. Makanya Allah bilang apa? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah hatimu bisa berkehendak, melainkan hatimu berkehendak mengikuti kehendak dan maunya aku, kata Allah. Itu maksudnya tuh. Disitulah Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. Seluruh amal itu bersandar bergantung kepada niatnya tadi. Niat itu letaknya di hati. Kalaulah niat itu letaknya di hati, mahyan niat. Apa yang dikatakan niat itu? Apa yang dikatakan niat, Pak Ridho? Halo? Apa yang disebut niat? Ini Pak Ridhonya nih. Pak Haji Zinuddin. Apa yang terlintas dalam hati? Makhataro bibalika. Jadi yang dikatakan niat itu apa yang terlintas, apa yang terbetik, apa yang mencurat dari dalam hati itu yang niat. Maka niat itu la sautun wala harfun. Niat itu tidak ada kata dan suara. Makanya kata hati tidaklah bersuara. Kata hati tidak bersuara. Walaupun disebut kata hati, namun kata hati itu hakikatnya la sautun wala harfun. Jadi, ya, niat itu makomnya, niat itu letaknya itu di dalam hati. Kalaulah niat itu makom dan letaknya di dalam hati, maka yang dikatakan niat itu makhotaro bibalika. Apa yang terlintas, apa yang terbetik di dalam hatimu, itulah niat. Jadi tidak diucapkan, tidak dilafazkan. Jadi jangan aneh dan heran Bapak Ibu melihat ada orang pergi mau sholat ke masjid, ya, sampai di masjid, Allahu Akbar. Itu tidak dilafazkannya. Kenapa? Karena memang dari rumah dia itu berwudu untuk mendirikan ibadah sholat maghrib ke isya kah. Apa sampai di sana? Langsung tuh. Dan jangan pula Bapak Ibu heran kalau ada orang sholat lalu dia bersenamiang dulu tagaknya. Batani-tani bahasa Australia atau batani-tani. Diraso-rasoi badan, diraso-rasoi diriku, dihadirkan dulu hati itu kepada Allah. Bahasa ibu kita tadi itu dirasakannya kehadiran Allah itu
itu sudah benar-benar terlihat nyata dalam pandangan hati ini, baru di situ dijazamkannya usolli. Boleh itu. Makanya berikhtiar dalam beragama itu lebih baik daripada bapak ibu tokopo-kopo pe masaji, kadang lu sampai ke masaji lah tajalapak nyawa sakit nak bararo, malu itu nak tahan. Sampai ke masaji itu atur napas itu diatur dulu, udah paham, udah tenang, baru usolli. Itu jangan kupu-kupu tuh, Allah Akbar, sing-sing iko tajalapak abe ko sakit nak bararo, malu itu ko. Oke ko, Allahu Akbar. Maka mana yang lebih baik bapak ibu gini-gini ini atau gini dulu? Tenang dulu, berikhtiar. Itu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita beribadah mencari yang terbaik, mencari yang aman, nyaman, yang tenang. Jangan terburu-buru. Ya, jadi niat itu makhatara bi balika. Kalaulah niat itu betul-betul lintasan hati yang terbetik dalam hati, maka disitulah letaknya kita tahu ibadah kita ini. Apakah ibadah kita ini benar-benar untuk Allah, atau beribadah itu karena ada maunya dengan Allah itu.